Halo warga Tani Link TV, pernah merasa sudah pupuk, sudah siram, bahkan sudah ganti bibit, tapi tanaman tetap kerdil atau malah mati? Mungkin masalahnya bukan di bibit atau pupuknya, tapi justru ada pada tanahnya. Menurut data dari FAO, lebih dari 30% tanah di dunia sudah mengalami degradasi, mulai dari ringan hingga berat. Di Indonesia sendiri, beberapa wilayah pertanian mengalami penurunan produktivitas akibat kualitas tanah yang menurun. Sayangnya, banyak petani atau pemilik kebun rumahan tidak menyadari tanda-tandanya. Di video kali ini, kita akan bahas 7 tanda tanah yang sudah rusak dan tidak aktif. Tanah yang sehat itu umumnya gembur dan mudah dicangkul. Tapi, jika tanah di kebun atau ladangmu keras seperti semen, sulit dibalik dengan cangkul, atau bahkan permukaannya retak dan keras saat kering, itu bisa jadi tanda awal kerusakan. Tanah padat menandakan struktur tanah rusak dan pori-porinya tertutup. Akibatnya, akar sulit menembus dan air tidak bisa meresap dengan baik. Tanaman jadi mudah layu karena akar tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Ini sering terjadi pada lahan yang sering diinjak atau terpapar alat berat. Solusinya, tambahkan bahan organik seperti kompos untuk memperbaiki pori-pori tanah. Cacing tanah dan mikroorganisme lain adalah indikator biologis tanah yang baik. Jika kamu menggali tanah dan tidak menemukan cacing, semut, serangga tanah, atau jamur akar, itu berarti aktivitas biologis tanah sudah menurun drastis. Tanah yang mati secara biologis tidak mampu mendaur ulang bahan organik dengan baik. Padahal, organisme tanah berperan penting dalam menjaga sirkulasi udara, mengurai pupuk, dan membantu akar menyerap nutrisi. Menurut LIPI, cacing tanah bisa meningkatkan produktivitas tanah hingga 30% melalui peran aerasi dan dekomposisi. Tanpa mereka, tanah kehilangan daya hidupnya. Solusinya, tambahkan kompos dan mulsa organik secara rutin. Hindari pestisida sintesis dan biarkan tanah bernafas. Tanah yang sehat punya kemampuan menyerap dan menahan air dengan baik. Tanah sehat bisa menyimpan hingga 25 liter air per meter persegi. Tanah rusak bahkan kurang dari 5 liter. Lahan pertanian yang tidak mampu menyimpan air mengalami resiko gagal tanam 3 kali lebih tinggi. Tanah rusak bisa menunjukkan 2 gejala ekstrim. Pertama, air hanya menggenang di permukaan dan tidak meresap. Kedua, air terlalu cepat hilang seperti tidak terserap sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur tanah rusak atau bahan organik di dalamnya sudah sangat minim. Tanah menjadi kedap air atau terlalu berpasir dan tidak mampu menyimpan kelembapan yang dibutuhkan tanaman. Solusinya, gunakan penutup tanah atau mulsa untuk menghindari penguapan berlebih. Pernah mencium aroma khas tanah saat musim hujan atau saat menggali di ladang? Tanah sehat biasanya memiliki aroma segar yang khas, tanda bahwa mikroorganisme di dalamnya aktif. Sebaliknya, jika tanah tidak berbau sama sekali atau malah mengeluarkan bau apek, asam, atau bau lumpur busuk, itu bisa jadi pertanda tanah anaerob, yaitu kondisi tanpa oksigen di mana bakteri jahat berkembang. Tanah seperti ini sangat tidak ideal untuk ditanami. Solusinya, gemburkan permukaan tanah, tambahkan serbuk gergaji atau jerami kering, dan biarkan mikroorganisme anaerob berkembang. Sudah saatnya bawa usaha agri kamu ke level berikutnya. Dapatkan e-book gratis tentang digital marketing berbasis Meta Ads khusus untuk UKM Agri. Caranya cuma dengan join Facebook grup eksklusif kami, UKM Agri Gus Digital. Temukan tips dan trik langsung dari para ahli secara gratis. Join sekarang dan mulailah perjalanan sukses digital Anda bersama kami, UKM Agri Gus Digital. Memang gulma kadang jadi musuh petani. Tapi, jika lahannya terlalu bersih dan bahkan rumput liar pun tidak tumbuh, ini justru pertanda tanah sudah kehilangan kesuburannya. Tanah yang benar-benar tidak ditumbuhi tanaman liar biasanya mengalami gangguan serius. Bisa karena pH ekstrim, pencemaran kimia, atau hilangnya unsur hara penting. Menurut Jurnal Pertanian Tropis,
Tanah bekas limbah industri butuh 3-5 tahun untuk kembali bisa ditumbuhi gulma secara alami. Solusinya, lakukan uji pH sederhana, tambahkan pupuk kandang dan tanah baru bila perlu. Tanam penutup tanah seperti bayam atau kacang-kacangan untuk memulai kehidupan. Coba amati tanahmu saat musim kemarau. Jika tanahnya membentuk retakan besar-besar seperti pecahan kue kering, itu menunjukkan bahwa struktur tanah terlalu liat dan tidak memiliki bahan perekat alami seperti humus atau bahan organik. Tanah dengan kandungan liat tinggi tanpa campuran organik mengalami penyusutan volume hingga 20% saat kering, menciptakan retakan yang besar. Retakan ini bukan sekedar gejala kering. Ini menandakan bahwa tanah tidak mampu menahan air saat basah dan mengalami penyusutan ekstrim saat kering. Kondisi ini menyulitkan akar untuk berkembang dan seringkali menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman. Solusinya, campur dengan pasir halus dan kompos untuk menyeimbangkan tekstur dan mengurangi retakan. Salah satu tanda yang paling membingungkan adalah saat kita memberi pupuk baik organik maupun kimia, namun tanaman tidak menunjukkan perkembangan apapun. Daunnya tetap pucat, batangnya lemah, dan tidak ada tanda-tanda pertumbuhan yang sehat. Ini bisa terjadi karena tanah sudah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan nutrisi. Tanah seperti ini bisa saja terlalu asam, terlalu basah, atau kehilangan kandungan karbon organik yang berfungsi sebagai media penyimpan unsur hara. Menurut BPTP, tanah yang rusak bisa kehilangan hingga 80% efektivitas pupuk. Jadi, bukan pupuknya yang salah, tanahnya yang sudah tidak bekerja. Artinya, meskipun kamu menambahkan pupuk, tanah tidak mampu menyampaikannya ke akar tanaman. Solusinya, gunakan pupuk organik cair yang lebih mudah diserap. Perbaiki kandungan karbon tanah dengan kompos matang dan hindari pemupukan berlebih agar tanah tidak jenuh. Jika kamu ingin memastikan kondisi tanahmu, ada beberapa tes sederhana yang bisa dilakukan. Tes botol dan air. Masukkan tanah ke dalam botol bening, tambahkan air, kocok, lalu diamkan. Perhatikan lapisannya. Tanah yang sehat biasanya punya tekstur berlapis seimbang antara pasir, debu, dan lempung. Tes tekstur dengan tanah. Ambil segenggam tanah lembab, lalu remas. Tanah yang terlalu lengket bisa jadi terlalu liat. Jika mudah hancur, terlalu berpasir. Tanah sehat memiliki tekstur sedang, menggumpal, tapi mudah hancur saat disentuh. Tes tanaman uji. Tanam tanaman cepat tumbuh seperti bayam, kangkung, atau sawi. Jika setelah 5-7 hari tidak ada tunas atau pertumbuhan yang wajar, bisa jadi tanahmu sedang tidak aktif. Nah, Sobat Tani Link TV, itu tadi 7 tanda bahwa tanahmu mungkin sudah rusak dan tidak aktif lagi. Tanah yang terlihat biasa saja bisa jadi menyimpan banyak masalah. Padahal, dari sanalah kehidupan tanaman dimulai. Kalau kamu menemukan 3 atau lebih dari tanda tadi, jangan dianggap sepele. Tanah yang rusak perlu ditangani dengan tepat agar tanaman bisa tumbuh sehat dan hasil panen meningkat. Jadi, sebelum kamu tanam apapun, sayur, buah, atau tanaman hias, cek dulu kondisi tanahmu. Terima kasih sudah menonton Tani Link TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang suka berkebun atau bertani. Sampai jumpa di video berikutnya.